Yang terhormat Profesor Dr. Sahabat Cintaneo kembali bergabung dengan saya, Dr. Toto Wisnu dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Saat ini kita membahas strategi terintegrasi percepatan penurunan AKN pada Continuum of Care dalam sistem pelayanan neonatal yang difokuskan pada pilar ketiga. Topiknya adalah Continuum of Care Neonatal dalam strategi terintegrasi percepatan penurunan AKN pilar ketiga. Topik bahasan ini bagian dari sistem pelayanan neonatal yang dikerjakan bareng UKK Neonatologi PPI DAI periode kerja 2017-2021 dengan Kementerian Kesehatan RI untuk mencapai percepatan penurunan angka kematian neonatal atau AKN di Indonesia. Sesuai dengan RPJMN, target AKN kita di tahun 2024 adalah 7 per 1000 kelahiran hidup. Target ini menuntut kita untuk kerja keras luar biasa karena absolute risk reduction hanya 10%. Padahal kemampuan normal yang mungkin dilakukan hanya 5%, yaitu hanya mencapai 10 per 1000 kelahiran hidup. Pada slide, strategi integrasi diwujudkan dalam bentuk alur biru yang ujung panahnya menuju pencapaian target penurunan AKN di tahun 2024. Pilar ketiga digambarkan oleh monitor evaluasi pelaksanaan program berdasarkan maternal perinatal death notification dan audit maternal perinatal surveillance response yang dilanjutkan dengan program pendampingan untuk konsistensi pelaksanaan standarisasi yang telah ditetapkan. Pada slide digambarkan tahapan dalam program pendampingan Pasienkes oleh Pasienkes vertikal. Kita mulai dari alur yang kiri. Fase kajian mandiri untuk menetapkan tingkat kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021. Kajian mandiri ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Simatneo. Jalur kedua, fase validasi dilakukan oleh Pasienkes vertikal yang bertindak sebagai mentor atau pendamping. Fase pelaksanaan sistem kesehatan neonatal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan difasilitasi oleh Pasienkes vertikal. Luaran dari kinerjanya dimonitor dan dievaluasi menggunakan MPDN dan AMPSR. Fase 4, hasil kinerja Pasienkes dinilai sesuai dengan standar kompetensinya atau tidak. Hasil penilaian ini menentukan rencana tindak lanjut perbaikan kinerja Pasienkes tersebut dalam melaksanakan sistem pelayanan neonatal. Ini adalah kajian mandiri dengan menggunakan aplikasi Simatneo untuk menentukan tingkat kompetensi Pasienkes berdasarkan sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusia, fasilitas alat kedokteran, dan standar operating procedure atau panduan praktek kliniknya. Sedangkan ini adalah validasi tingkat kompetensi Pasienkes yang dilakukan oleh Pasienkes vertikal. Validasinya meliputi validasi kinerja korporasi dan kinerja klinik. Untuk validasi kinerja klinik dilakukan 2 jenis kajian, yaitu 1 kajian langsung pada kasus yang ada pada saat itu, disebut sebagai concurrent assessment. Kajian tidak langsung pada kasus, tetapi pada catatan medik atau kasus yang pernah ditangani, sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, disebut sebagai retrospective assessment. Hasil kajian kinerja korporasi dan kinerja klinik mencerminkan validasi dari tingkat kompetensi Pasienkes yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi Simatneo. Didasari pada hasil validasi, Pasienkes vertikal melakukan pendampingan yang dimonitor dan dievaluasi secara periodik menurut waktu yang disepakati. Monitor dan evaluasi kinerja klinik Pasienkes dipantau dan dievaluasi luaran morbiditas dan mortalitasnya berdasarkan aplikasi maternal perinatal death notification
dan Forum Audit Maternal Perinatal Surveillance Response. Kesesuaian atau ketidaksesuaiannya menjadi dasar rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki fasiankes tersebut. Jadi kesimpulannya, pilar ketiga, strategi terintegrasi upaya percepatan penurunan AKN dalam Continuum of Care sistem pelayanan neonatal adalah monitor dan evaluasi fasiankes dalam melaksanakan pelayanan neonatal sesuai dengan tingkat kompetensi yang telah ditetapkan dan melaksanakan program pendampingan fasiankes apabila standarisasi tingkat kompetensi belum dapat tercapai. Kunci utama penentuan ini adalah hasil kinerja fasiankes berdasarkan tingkat kompetensi yang telah ditetapkan. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Semoga sedikit pun upaya kita bermanfaat untuk percepatan penurunan AKN di Indonesia. Sampai jumpa di tepi seri Continuum of Care Neonatal dengan materi lainnya.